Ya, halo semuanya. Hari ini kita back to basic ya. Barang-barang apa yang kita perlukan selama kita MPASI. Saya mau merefresh balik karena udah sekitar 2,5 tahun yang lalu MPASI pertama Hana. Jadi kita mulai dengan alat makan. Alat makan itu yang saya butuhkan biasanya pastinya ya, yang kita butuhkan mangkuk, lalu sendok, dan gelas. Nah, kalau untuk awal-awal sekitar 6 sampai 10 bulan atau ya 6 sampai 9 bulan lah. Sendoknya itu yang kita pakai harus yang agak lonjong seperti ini, karena mulut bayi kan kecil. Jadi jangan yang lebar, tapi agak lonjong. Karena kalau yang agak lebar seperti ini, dia agak susah ya. Lihat kan perbedaannya ya. Jadi kalau udah 9-10 bulan bisa pakai yang ini, tapi kalau masih awal-awal pakailah yang ujungnya ini agak lonjong. Dan kalau bisa pada saat menyuapi jangan penuh-penuh ya, seginilah, sedikit-sedikit, karena kan masih awal ya, 6 bulan. Nah, selanjutnya jangan pakai piring, karena kan biasanya bubur. Susah kalau pakai piring. Kalau pakai mangkok kan enak untuk mengambilnya. Kalau pakai piring dia ceper, jadinya sedikit lebih susah. Dan juga mangkuk cupnya ini beli yang sekalian dia bisa belajar untuk sippy cup ya. Jadi ini membantu banget, bisa dibuka. Kalau dia mau belajar minum bisa pakai ini. Lalu selanjutnya seharusnya ada celemek, tapi karena Hana udah lama gak ada celemek, jadinya udah saya buang celemeknya. Itu kita bisa pakai celemek yang anti air atau waterproof. Jadi kalau dia beleberan kemana-mana, bajunya nggak basah. Oke. Nah, selanjutnya untuk memasak. Untuk memasak pastinya kita butuh talenan. Talenan ini kalau bisa kita pisahkan. Kita beli aja yang murah. Ini kita pakai talenan ini untuk memotong-motong sayur, daging. Kalau untuk buah saya saranin pisahin lagi talenannya, karena takut terkontaminasi dengan bakteri atau hal-hal yang germs yang bisa mengganggu pencernaan bayi yang masih sangat-sangat sensitif. Jadi ada baiknya punya talenan itu 2, satu untuk buah, satu lagi untuk sayur dan daging. Dan saat menggunakannya juga lebih baik potong dulu sayur, bawang, baru potong daging. Nah, selanjutnya untuk pisau, kalau bisa juga dipisahkan. Kenapa? Karena takutnya kita masak, kita potong cabai, kita potong hal-hal yang memang pedas, itu masih bisa dirasakan oleh bayi. Dan satu lagi, untuk mencuci juga sponge, untuk mencuci lebih baik dipisahkan. Sampai usia berapa? Sampai usia 1 tahun lah kira-kira. Karena takutnya alat makan kita ada rasa pedas, ada banyak kontaminasi bakteri yang kita nggak tahu, jadi lebih baik kita pisahkan sponsnya. Oke, nah ini untuk pertama-tama ya, memotong, untuk menyiapkan bahan makanan MPASI-nya. Nah, selanjutnya kita butuh apa? Parutan. Ya, jadi parutan ini berguna banget untuk kalau kita mau masih awal-awal MPASI, karena ini akan memudahkan penyaringan. Sebagai informasi, saya nggak menggunakan blender atau food processor bayi, karena menurut dari yang saya baca dan yang saya dapat input, kalau misalkan food processor bayi itu hasilnya akan terlalu halus. Jadi pada saat nanti mau naik tekstur itu agak membingungkan. Jadi kalau buat saya menggunakan parutan ini untuk memarut wortel, memarut sayur, atau untuk biar dia tuh lebih mudah pada saat kita mau menggunakan si saringan ini ya. Nah,
selanjutnya bisa kita pakai buat apa lagi? Marut keju. Dan juga kita bisa menggunakan ini untuk memarut daging. Tapi pastikan dagingnya beku. Kalau dagingnya beku, ini akan memudahkan kita untuk memarut. Jangan kita parut saat dagingnya itu dalam kondisi udah lembek ya, udah kayak daging suhu ruang. Jangan. Jadi saat beku itu akan membantu banget. Jadi akan lebih kecil hasil parutannya. Saat kita masak juga akan memberikan hasil yang lebih cepat matang. Nah, selanjutnya saringan. Ya, saringan ini salah satu alat yang sangat penting untuk MPASI karena disinilah asal muasal kita melihat bagaimana tekstur yang mau kita berikan kepada bayi. Jadi awalnya kita akan saring 100%, setelah 7 bulan mungkin kita bikin 25%, buburnya agak sedikit kasar yaitu dari bagian atas, 75% dari yang bagian bawah. Lalu pas 8 bulan kita bisa bikin dia 30-70. Ya, jadi disesuaikan aja teksturnya sama dengan kemampuan bayi. Setiap bulan itu harus ada kenaikan tekstur supaya merangsang bayi untuk mengunyah. Dan mengunyah itu akan memberikan kemajuan di oralnya. Jadi pada saat ngomong dia akan bisa berbicara dengan lebih jelas kalau mengunyahnya itu dari awal sudah dilakukan dengan cara yang benar. Oke, selanjutnya apa lagi yang kita butuhkan untuk memasak? Pastinya kita membutuhkan si panci ini. Panci ini bisa untuk memasak bubur, memasak sup, memasak atau menstim kalau kita mau memanaskan dan kita tidak punya oven. Pastinya kalau untuk menstim kita membutuhkan bantuan satu lagi, yaitu alat steamnya seperti ini. Ini disesuaikan aja dengan besaran panci. Ya, jadi ini kita bisa pakai di sini. Nanti kita steam, kita taruh mangkoknya, lalu kita tutup. Steam tuh biasa berapa lama untuk memanaskan makanan bayi yang dari kulkas? Biasanya 10-15 menit. Ya, selanjutnya kalau kita mau yang lebih praktis, kita membutuhkan yang namanya ini dia, slow cooker. Slow cooker ini sampai sekarang pun masih saya pakai kalau saya mau masak bubur. Karena Hana nggak tahu kenapa dia lebih suka dengan tekstur bubur di slow cooker. Tutupnya udah jatuh, pecah beberapa hari saat saya mulai MPASI. Selanjutnya saya menggunakan piring kayu untuk menutupi. Ya, jadi slow cooker ini membantu banget dan biasanya saya menggunakan slow cooker ini kira-kira paling lama itu 2 jam. Nggak pernah lebih dari 2 jam. Waktu awal-awal belajar MPASI juga saya bingung kok orang-orang menggunakan slow cooker bisa sampai 3 jam, 4 jam. Menurut saya itu terlalu lama ya. Makanan yang di dalamnya juga udah berubah warna. Jadi maksimal tuh 2 jam. Tapi biasanya saya 1,5 jam aja sih pada saat menggunakan slow cooker ini. Ya, ini jatuh ke senggol Hana. Jadi ya, tapi masih bisa dipakai kok. Jadi nggak ada masalah. Ini membantu banget. Terutama seperti saya yang nggak bisa buat bubur. Saya kalau buat bubur selalu ada aja yang aneh. Jadi ini membantu banget untuk permulaan MPASI. Ya, selanjutnya kalau kita mau memasak bubur menggunakan panci, ada baiknya kita punya wish. Jadi saat bubur itu sudah matang, ketika aduk-aduk itu akan membantu menghaluskan buburnya juga. Ya, ini balon wish seperti ini. Kalau yang suka bikin kue pasti punya. Jadi kalau misalkan pakai pancinya non-stick, wishnya itu pakailah yang berbahan silikon. Tapi kalau pancinya kayak gini stainless, ya nggak masalah kalau misalkan mau pakai wish yang bahan stainless. Jadi disesuaikan aja dengan alat masak yang kita punya. Ya, selanjutnya
penyimpanan. Ya, untuk penyimpanan awal-awal saya menggunakan alat berkas seperti ini. Ya, di sini dia ada mililiternya. Mulai dari 30, ada 60, mungkin nggak terlalu kelihatan ya, sampai terakhir 120. Jadi alat berkas ini saya beli satu set itu ada 5 atau 4 ya, dan dia ini BPA free ya. Jadi pastikan alat makan bayi kita itu memang BPA free. Kita bisa baca yang ada di bawah sini ataupun di kemasan, karena demi keamanan bayi juga. Jangan sampai kita kasih bahan-bahan plastik yang malah akhirnya mungkin dia peot atau apa, kalau dia kena panas itu malah akan membuat makanannya jadi terkontaminasi dengan zat-zat kimia yang ada di plastiknya tersebut. Jadi pastikan BPA free, dan saat kita mau simpan di kulkas pastikan sudah suhu ruang sekitar 1,5 jam sampai 2 jam di luaran. Setelah matang baru dimasukin ke kulkas. Nah, jadi ini yang dibutuhkan untuk penyimpanannya. Jadi biasanya saya masak bubur itu 2 hari sekali. 2 hari sekali, lalu saya simpan di kulkas. Saya mau kasih makan, baru saya angetin lagi, saya steam. Nah, selanjutnya kalau kita mau bepergian. Kalau mau bepergian, saya menggunakan ini. Dia kedap ya, jadi ini yang saya gunakan kalau mau bepergian. Dan juga ini sebetulnya tempat pompa ASI, tapi bisa juga kita pakai untuk tetap menjaga makanan bayi tetap hangat. Dan kita masukin juga satu cooler pack, tapi kita hangatkan dia, baru kita masukkan ke sini biar akan menjaga suhu tetap hangat. Dan selanjutnya untuk sendok, ini tempatnya beli waktu itu 1 set, tapi kita bisa tukar sendoknya ini, disesuaikan dengan sendok yang memang mau kita pakai untuk si bayi. Tapi biasanya kalau masih 6 bulan, 7 bulan mungkin nggak terlalu sering pergi ya. Tapi ya inilah yang biasa saya bawa untuk keluar pada saat Hana masih baby. Kalau udah besar, saya menggunakan ini dia. Jadi saya menggunakan tempat ini, dimana ini kita bisa masuk sampai 3 tempat ya. Jadi seperti ini, ada 3. Jadi misalkan kita mau bepergian, kita bisa pisahin nasi dengan sayur-sayurnya. Nah, ini bisa tahan 6 jam, dia tetap hangat. Susah ini, sebentar ya. Nah, jadi seperti inilah kira-kira. Ini memang agak berat, atau kalau misalkan mau beli merek lain juga boleh. Ini cuma contoh aja ya. Ya, jadi itulah yang kita butuhkan untuk memulai MPASI. Tapi kalau kalian mau, kalau bunda atau mama-mama sekalian mau pakai food processor baby, boleh banget, tidak ada yang larang. Kalau misalkan mau mengikuti seperti yang saya ceritakan di video ini juga boleh banget. Semoga video ini bermanfaat, dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya ya. Oke, sampai jumpa semuanya, dadah.